Nah, pengen tahu nih Pak Kwanjen nih. Artinya ini kan kalau mau jujur, ini kan dua industri besar yang kita gabungkan, yaitu adalah industri asuransi dengan industri multi level marketing. Betul. Nah, setahu kami sebenarnya dua hal ini adalah sangat berbeda jauh. Berbeda jauh sekali nih ya, multi level marketing itu dalam bentuk produk gitu ya, Iya. dipasarkan melalui jaringan, sementara asuransi itu produknya kan proteksi dan keuangan. Pertama kali Pak Kwanjen punya ide kok bisa ya menyatukan dua industri ini menjadi satu. Nah, apa ide gagasan Pak Kwanjen di awal kok bisa sampai tercetus ini 3i Network itu Pak? Gini, idenya saya pada waktu itu ya di tahun 2012-2013 itu saya memang masih ada network ya, MLM. Ya, Cuman ya terima bonus, masih terima bonus. Kemudian pada waktu itu saya lagi santai-santai, saya berpikir ya jenuh juga kelihatannya MLM di Indonesia. Karena kenapa? Online kan mulai kelihatan. iya, Jadi orang jual produk itu mulai ada di penjualan online. online ya. Jadi saya berpikir kalau lama-kelamaan, kalau online ini terus-menerus, akhirnya orang mencari produk kan di dunia online. Betul. Akhirnya kita networking, jual barang, kayaknya pasti Mulai mengalami sebuah kesulitan ya. kendala. Kendala ya. Tantangan di situ ada, persaingan timbul dengan orang-orang online. Akhirnya saya mau masuk di dunia asuransi sebetulnya. Tapi saya melihat dunia asuransi, saya beberapa teman saya tanya, dunia asuransi seperti apa? Wah, kelihatannya kalau dilihat tantangannya memang ya Lebih ini lagi. lebih kesulitannya kayaknya lebih tinggi. Ya. Karena kenapa? Mereka kan rata-rata Target, ya betul. ditargetkan penjualan per bulannya berapa, harus closing polish berapa. Wah, saya tanya teman, akhirnya saya pikir ya apakah tidak ada yang lebih ringan gitu daripada menjadi seorang agent, harus mencari nasabah, harus ngubarin nasabah. Akhirnya terpikir oleh saya, omset itu kan datangnya kan dari apa, nasabah-nasabah kan. Betul. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ciptakan nasabah yang banyak gitu maksud saya. Iya. Saya berpikir konsepnya menciptakan nasabah yang banyak, dan nasabah ini ya semestinya kita bisa jadikan networking. Networking ya. Iya, pada waktu itu bisa dijadikan networking. Kemudian ya saya sempat konsultasi, tanya ya dengan apa namanya sampai presidennya CAR lah. Oh, Ya kan, gitu. melalui, Iya. pada waktu itu ya melalui Pak Suhendri, kemudian kita diskusi sama Pak Freddy. Ya akhirnya mereka sepertinya interest dengan konsep networking. Iya. Kalau kita apa namanya kita gabungkan seperti itu, sehingga kita menciptakan nasabah. Dari nasabah kan ujung-ujungnya omset juga. Omset juga ujung-ujungnya. Agent juga sebenarnya omset juga Omset kan. juga. Semuanya omset. Yang penting ya konsepnya ya kata Pak Freddy waktu itu yang penting ada omset kan. Iya. Sumbernya dari mana? Apa dari agent? Iya. Apa dari nasabah langsung? Yang penting omset. Iya. Kalau omset saya bilang ya gampang di bisnis ini Pak Jan. Kalau omset Itu berarti ide pertamanya ya. iya. Ya, sementara target kita ringan Pak ya. Targetnya ringan. Iya. Ya nggak usah jualan. Nggak usah jualan ya. Nggak usah Pribadi jualan. aja ya Pak ya. Pribadi aja. Yes, betul. Iya. Enjoy jadi. Enjoy ya. Iya. Nah, berarti waktu di awal memulai ini sudah ada keyakinan belum Pak Kwanjen kalau ini bakal jalan, bakal booming? Ya, saya ketika setelah diskusi sampai Presiden Pak Freddy, Pak Suhendri pada waktu itu mereka mengiyakan, ya saya optimis sekali. Karena kenapa? Yang MLM yang begitu sulitnya pun harus bawa barang, ya kan kita harus demo produk, kemudian mengatasi apa namanya cutting price di luaran sana, produknya kadang-kadang bisa kosong. Itu pun banyak masih bisa dijalankan teman-teman kita. Yes. Ya, yang militan di luar sana kan. Iya. Ya, saya berpikir ini kayaknya produknya nggak, Apalagi ini ya. tidak mungkin kosong kan? Iya benar. Mana mungkin kosong produk kita? Dan tidak mungkin juga tidak di cutting press. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Iya betul. Iya, akhirnya saya berpikir, wah ini udah pasti jalan punya. Ini produk gitu loh. Dari awal berarti sudah yakin ya Pak Saya ya? yakin, bakal saya. ini pasti jalan ya Pak Iya, ya? sampai pada waktu itu sempat Pak Suhendri kan saya tanya, Pak, Bapak ingin omset sebenarnya berapa puluh miliar gitu pada waktu itu. Wow. Ya, hanya biasa segitu aja pada ya. waktu itu.